Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita. Kita bersekutu dalam doa. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur atas anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Pada minggu ini kami memasuki minggu Advent pertama ya Tuhan. Kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan di minggu Advent pertama ini. Biarlah hati dan pikiran kami diberkati oleh Tuhan, sehingga kebenaran firman Tuhan menjadi kekuatan penolong bagi kehidupan kami. Roh Kudus Tuhan menolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pada minggu ini kita mau merenungkan firman Tuhan dari Yesaya pasalnya yang ke-11, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-10. Yesaya pasal 11 ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Kami akan membacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan roh takut akan Tuhan. Yang kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan napas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan mengiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput dan anaknya dan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung. Dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada minggu Advent pertama ini, firman Tuhan yang mau kita dengarkan pada saat ini dengan tema Raja Damai yang akan datang. Raja Damai yang akan datang. Pada minggu Advent pertama ini, semua orang-orang yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat memasuki minggu-minggu di mana semua orang percaya menantikan kedatangan Mesias yang kedua kali. Orang-orang percaya berpengharapan Yesus sebagai Mesias akan datang ke dunia ini
yang kedua kali untuk menghakimi dunia. Di minggu-minggu Advent yang akan kita jalani beberapa minggu ke depan, di mana kita menantikan, di mana kita merenungkan kasih Tuhan, mengingat kedatangannya untuk menyelamatkan umat manusia dari segala belenggu dosa. Kedatangannya yang pertama sudah kita percayai dan sudah kita nikmati anugerahnya. 1 bulan ke depan kita akan merayakan kelahiran Kristus Yesus. Tetapi kita pada minggu Advent ini juga diingatkan untuk merenung bagaimana dan apa yang harus kita lakukan ketika kita menanti kedatangan Yesus kedua kali ke tengah-tengah dunia ini. Di dalam menanti pasti ada bentuk persiapan yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Kalau kita bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara menanti seorang pemimpin yang akan datang ke daerah kita, maka segala persiapan akan dilakukan. Keindahan, kebersihan, keamanan, semua dipersiapkan dengan baik agar ketika pemimpin itu datang, maka dia merasa disambut benar dengan orang-orang yang dipimpinnya. Ada persiapan. Tidak bisa hanya sekedar persiapan. Ketika pemimpin mau datang ke daerah, mungkin sebulan sebelumnya sudah ada persiapan pada pemimpin-pemimpin yang ada di daerah. Mempersiapkan diri dengan baik, memberikan penyambutan dengan baik. Demikian juga halnya ketika Yesus akan datang kedua kali, persiapan yang bagaimana yang kita lakukan. Ketika Yesus sebagai Raja yang akan datang, Raja damai yang akan datang kedua kali, persiapan apa sebagai orang Kristen yang kita akan lakukan? Bapak Ibu Saudara-saudara, Raja damai sesungguhnya sudah datang untuk yang pertama kali, yaitu kelahiran Kristus Yesus sebagai bentuk kasih Allah untuk menyelamatkan kita umat manusia. Kita bisa terlepas dari belenggu dosa, semua karena kasih Tuhan. Tetapi kita akan menantikan kembali Raja damai yang dinubuatkan firman Tuhan akan datang untuk kedua kali. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, di sini kita benar-benar mempersiapkan diri dengan baik. Yesaya mengatakan dengan tegas, kalau yang akan datang itu penuh hikmat, roh pengertian, keperkasaan, pengenalan dan takut akan Tuhan ada di dalamnya. Yesus digambarkan begitu dengan sangat-sangat sempurna. Dan ketika Raja damai itu datang kedua kali, dia akan mengadili, dia akan menghakimi dengan seadil-adilnya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, semua kita manusia akan diadili seturut dengan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan selama kita hidup. Yesus tidak memberikan hukuman, Yesus tidak memberikan tuduhan
atas perkataan orang lain, tetapi Yesus yang hakim yang adil, hakim yang berhikmat, akan menentukan apa yang kita lakukan, apa hukuman yang harus kita terima ketika kita tidak melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Raja Damai yang akan datang kedua kali itu harus tetap kita imani. Kita harus mempersiapkan diri ketika Yesus datang kedua kali. Dia sebagai hakim yang adil akan menghakimi hidupku. Sehingga apa yang harus kita lakukan selama Tuhan berikan kesempatan kita untuk hidup? Tentu melakukan segala ketetapan dan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Menjauhkan segala kebusukan, menjauhkan segala kemunafikan, menjauhkan segala kekejian, sehingga hidup kita benar-benar berjalan dengan kebenaran firman Tuhan. Itu persiapan yang harus kita lakukan. Karena kita tidak tahu kapan Yesus, kapan Raja Damai itu datang kedua kali. Kalau kita berpikir, Bapak, Ibu, saudara-saudara, ketika Tuhan panggil kehidupan kita sebelum kedatangan Raja Damai yang kedua kali, hidup ini sangat singkat. Sekarang kita sehat, besok kita sudah meninggal dunia. Sekarang kita bisa bekerja dan beraktivitas, besok kita sudah menghadap. Persiapan apa yang sudah kita lakukan? Apakah kita tetap hidup dalam keberdosaan? Apakah kita hidup tetap dalam hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Jangan gunakan kesempatan hidup kita. Jangan gunakan kesempatan kesehatan kita. Jangan gunakan kesempatan masa muda kita untuk menikmati dunia ini. Tetapi gunakanlah waktu ini untuk tetap terus berjaga, waspada, dan mempersiapkan diri. Sehingga ketika Yesus panggil kita, ketika Raja Damai yang akan datang kedua kali itu menghakimi kita, kita tetap hidup dalam firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur firman-Mu mengajari kami pada minggu Advent pertama ini, agar kami tetap berjaga dan waspada untuk menantikan dan terus berpengharapan kedatangan Raja Damai yang akan datang kedua kali untuk menghakimi setiap kami orang-orang percaya ya Tuhan. Roh Kudus Tuhan menolong kami untuk tetap melakukan segala kebaikan dan ketetapan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.